Halo semuanya, siap-siap, karena di video ini aku bakal bagi-bagi dana kaget. Tonton sampai habis ya. Jangan skip, tonton terus videonya karena ada dana kaget menanti buat kalian semua. Jangan skip, tonton terus videonya karena ada dana kaget menanti buat kalian semua. Sebelum lanjut 3 persyaratan pertama bagikan video ini. Kedua sebutkan 5 nama teman Anda di komentar video ini. Ketiga tembus 1500 like pada video. Selamat menonton. Saya berada di Finlandia dan ya, suhunya sudah minus. Tapi setiap hari saya sauna. Kenapa saya kok sauna, kemudian bermain di salju dan nyeker? Apa sih sebenarnya, apa yang saya ingin dapatkan? Yaitu saya ingin meningkatkan kekebalan tubuh. Dan cara terbaik menurut saya untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah membuat stres. Loh, kok begitu? Bukannya stres membuat tubuh kita jadi loyo, lemah? Yes, benar banget. Kalau Anda stres berlebihan, itu akan membuat tubuh kita loyo dan lemah. Tapi, kalau Anda mempunyai stres yang terkontrol, maka itu akan membuat kekebalan tubuh kita menjadi meningkat dan meningkat. Anda mungkin pernah tahu Wim Hof, yang pernah disebut julukan sebagai Iceman, mempunyai 26 rekor dunia pada saat itu. Salah satu cara kenapa Wim Hof itu bagaimana bisa ketika disuntik E. coli oleh para dokter, tubuhnya tidak panas atau tubuhnya tidak demam. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap hari dia membuat tubuhnya stres. Dan ketika stres, maka apa yang terjadi? Tubuhnya membentuk kekebalan tubuh tertentu dan selalu siap. Jadi setiap hari di cuaca yang seperti sekarang ini, saya itu setiap hari masuk es, kemudian sauna, masuk es, membuat sesuatu yang ekstrim. Tujuannya adalah untuk menciptakan kekebalan tubuh yang terus-terus dipelihara agar tetap bersiap-siap. Sama seperti kalau tubuh kita ini mirip seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau seandainya tubuh kita ini tidak ada serangan, maka tentara nganggur, nyantai. Tapi kalau selalu diingatkan bahwa ada sesuatu yang bikin stres, ada serangan dari musuh yang tiba-tiba bisa jalan, maka pada saat itu sebenarnya tubuh kita sama seperti para tentaranya itu berada di perbatasan, sehingga ketika ada musuh atau ketika ada bakteri, virus dan sebagainya, itu akan langsung diserbu. So begitulah cara saya untuk membuat tubuh saya tetap fit dalam kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini bagi orang Indonesia. Saya Gavin Pasir, salam rahasia ya. Rahasia untuk bagaimana bisa bertahan di kondisi dingin dan tidak gunakan baju yang tebal, nyeker. Salah satu rahasianya selain nafas adalah mandi dengan air dingin. Berapapun suhu di luar, saya selalu mandi dengan air biasa. Kalau di Indonesia, mandi pakai air tambah es. Tapi kalau di sini airnya sudah dingin, jadi mandi pakai air dingin. Ketika kita mandi air hangat, maka tubuh kita akan menciptakan dingin. Dan sebaliknya, ketika kita mandi dengan air dingin, maka tubuh kita akan menciptakan sebuah mekanisme untuk menghangatkan, bahkan meningkatkan kekebalan, juga menguatkan otot. Selain itu juga, bahwa kalau di udara yang dingin dan kering seperti ini, kulit kan cepat kering juga, karena kelembapannya berkurang juga di udara ini. Jadi salah satu cara untuk bagaimana supaya kulit kita bisa tetap baik adalah dengan mandi air dingin. Jadi mulai sekarang kalau Anda ingin bertahan di kondisi yang dingin, mandilah air dingin. Sampai ketemu dengan saya, Gavin Pasir. Salam bahagia dari Riga. Ketika saya berjalan di salju seperti ini dan nyeker, terus kemudian tidak menggunakan pakaian yang tebal dan dingin banget, dan kemudian saya udah mulai nggak kuat ini, aduh rasanya beku banget. So, saya selalu teringat kata-kata David Goggins, seorang Navy SEAL, US Navy SEAL, yang dia itu satu-satunya orang yang mampu untuk menyelesaikan semua tantangan yang ada di Navy SEAL di Amerika sana. Dia mengatakan bahwa kalau Anda sudah tidak kuat, sebenarnya Anda baru hanya gunakan 40% dari kapasitas tubuh Anda. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang kemampuan Anda yang belum tergali di situ. Benar sih, ketika tubuh kita nggak kuat, maka satu-satunya hal yang kita perlu untuk kuatkan atau ingat, mental kita harus kuatkan. Dan
di fitness, di sauna, di tempat yang sangat dingin seperti ini. Ketika saya benar-benar tidak kuat, saya selalu ingat kata-kata itu. Seperti sekarang ini. Anda bisa lihat. Oh, dingin banget ya. Tapi ya, saya tahu bahwa kita semua punya kemampuan yang lebih. Cuma kita nggak pernah mengasahnya. Kita tidak pernah tahu sampai kita benar-benar memaksa. Tapi tentu perlu latihan step by step. Sehingga Anda punya kemampuan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk mencapai apapun cita-cita kita. Saya Gobin Fastia. Salam bahagia. Ada sebuah zat yang selama ini dianggap buruk, dizolimi, difitnah sebagai zat yang sangat jelek, yaitu karbon dioksida. Dan kalau Anda masih percaya bahwa karbon dioksida itu buruk dan harus dibuang, maka Anda harus menonton video ini hingga tuntas. 1904, 120 tahun lalu, ada sebuah penelitian yang disebut Bohr Effect karena ditemukan oleh dua orang, bapak sama anak, namanya Christian Bohr dan Niels Bohr, berasal dari Denmark, di mana saya berada saat ini. Dan di situ dikatakan bahwa pentingnya karbon dioksida untuk memisahkan antara Hb dan oksigen, sehingga oksigen masuk ke dalam sel. Gampangannya begini, ketika kita tarik nafas, maka udara ya masuk ke dalam paru-paru, dan di paru-paru itu ditangkap oleh darah si udara itu. Nah, ikatan antara darah dengan udara itu ditangkap atau diikat oleh Hb, maka itu disebut HbO2. Nah, tugas darah itu hanya mengantar ke dalam sel. Biasanya kalau kita melihat pakai oximeter itu, 99%, berarti saya oksigennya banyak. Iya, oksigen dalam darah, tapi darah kan tugasnya ngantar, seperti gosen itu loh. Nah, kalau gosen itu hanya bisa diantar kalau ada GoP-nya. GoP-nya itu, gampangannya itu adalah karbon dioksida. Sehingga kalau Anda nggak punya GoP, ya nggak diantar ke sel. Akhirnya sel kita kekurangan oksigen. Maka penting banget untuk mempunyai kadar karbon dioksida yang cukup di dalam tubuh kita. Lah, kebanyakan orang modern itu nafasnya salah. Nafasnya cepat, karena stres, tegang, dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita nafasnya terlalu cepat, maka kadar karbon dioksida turun. Nah, apa yang terjadi? Ikatan antara Hb dan oksigen itu kuat sekali, sehingga oksigen tidak masuk ke dalam sel. Terus efeknya apa? Ya, energi kita loyo. Dan menurut Profesor Buteyko, itu ada sekitar 200 penyakit yang terkait dengan masalah hyperventilation ini. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa karbon dioksida selain itu juga mempunyai efek melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah kita menjadi stabil. Kemudian karbon dioksida juga membuat pH kita menjadi lebih stabil. Karbon dioksida itu tugasnya salah satunya memasukkan gula ke dalam sel sehingga di dalam darah kita gulanya lebih rendah atau tidak terkena diabetes dan gula yang tinggi ya. Dan banyak hal lagi. Nah, saya setuju bahwa kita tidak boleh mempunyai karbon dioksida yang tinggi dalam tubuh. Kita mesti cukup. Tapi seringkali dianggap buruk. Maka penting banget kita mengatur nafas kita sampai kondisi karbon dioksida itu menjadi stabil. Dan di situ kesehatan kita akan menjadi jauh lebih optimal. Saya Gobin Fastia. Salam bahagia dari Denmark. Salah satu cara untuk bagaimana kita bisa tidur lebih nyenyak itu adalah sering-seringlah di outdoor. Oke? Kita itu sekarang itu hidupnya lebih banyak di indoor daripada outdoor. Maka itu kemudian kita punya masalah, yaitu stresnya semakin tinggi, tidurnya semakin sulit. Maka kalau Anda ingin tidur lebih nyenyak di malam hari, yaitu sering-seringlah di outdoor. Apalagi kalau bisa nyeker. Nyeker itu nggak harus 24 jam seperti saya selama 11 tahun. Tapi Anda perlu hanya 30 menit dalam satu hari Anda nyeker. Dengan cara seperti itu, ketika kita terhubung dengan batu, pasir, tanah, rumput, bukan dengan karpet atau ubin, maka kita akan mendapatkan elektronegatif dan itu akan membantu mood kita menjadi lebih baik dan juga tidur kita menjadi lebih nyenyak. Dan gampang banget kan, nggak keluar biaya, yaitu kita nyeker dan outdoor untuk tidur lebih nyenyak. Saya Gobin Fastia.
salah bahagia. Manusia itu disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang berpikir. Kalau berpikir artinya menggunakan otak bagian atas. Secara sederhananya otak kita ini ada 3 bagian. Otak atas, otak rasional, otak tengah itu emosi, yang ketiga adalah batang otak yang urusannya fight or flight, nolot, senggol, bacok, dan sejenisnya. So, kapan kita menggunakan otak bagian bawah, kapan kita menggunakan yang bagian atas tergantung emosi. Jadi kalau emosi kita marah, kesel, benci, dendam, ya maunya ya jotos atau lari, betul? Tapi kalau kita relax, santai, maka kita bisa menggunakan otak bagian atas. Nah, banyak orang itu sering kali berpikir bahwa nggak bisa memisahkan antara tindakan dan emosi. Jadi kalau seandainya ada orang yang salah, kalau kita nggak marah Pak, berarti kita salah. Nggak gitu. Anda bisa kok, kita itu punya kemampuan untuk bicara baik-baik, ya, untuk menuntut mereka, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan sebagainya dengan tidak marah. Tapi seolah-olah kita itu, loh kalau nggak marah gimana kita mau melawan? Nggak begitu, melawan bisa, tapi tanpa marah. Buktinya yang dilakukan Gandhi, ya kan? Yaitu melakukan apa yang disebut ahimsa, yaitu melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Dan mendahulukan negosiasi, mendahulukan dialog, mendahulukan hal-hal yang tidak bersifat untuk merugikan diri kita dan orang lain. Dan dengan cara seperti itu, memang sih kelihatannya itu mempunyai waktu yang lebih panjang. Tapi menurut saya bahwa kita Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Harusnya kita mengambil keputusan-keputusan kita berdasarkan logika dan rasional. Dan itu kita perlu untuk emosi yang relax, emosi yang tenang. Dan salah satu cara untuk membuat emosi kita selalu tenang adalah atur nafas Anda menjadi lambat. Nggak ada orang yang marah-marah dengan nafas yang lambat. Maka supaya kita menjadi lebih relax, maka sepanjang hari usahakan untuk bernafas yang lambat, yang tenang. Dan itu akan membuat kita jauh lebih berpikir rasional. Saya Kubin Fasef, salam bahagia. Banyak sekali yang berbicara tentang gizi dan nutrisi, tapi tidak berbicara tentang cara makannya. Padahal dengan cara makan yang lambat, itu akan membuat porsi kita menjadi lebih sedikit. Dan gula darah kita itu menjadi lebih stabil. Dan satu hal lagi, banyak yang bicara soal kalori. Wah, jenis makanan ini yang harus dimakan supaya gula darahnya tetap di bawah. Tapi kita nggak berbicara tentang urutan makannya. Bahwa dalam porsi yang sama, kalau Anda bisa mengatur urutan makanan yang tepat, spike dari gula darah Anda itu bisa berkurang bahkan sampai 70%. Saya baru pesen makanan dan baru nyampe nasi campur, pasti campur-campur ya. Dan di sini saya ingin memberitahu bagaimana urutan makan supaya gula darah tidak naik. Oke, mari kita lihat ya. Nah, ini adalah pesanan saya, yaitu nasi campur vegan karena saya vegan. Di sini nasi saya biasa makan cuma setengah, kemudian di sini ada sayuran, di sini protein, dan di sini sate lilit yang dari nabati. So biasanya kan kita makan nasi, kemudian campur sayur, campur tempe, tahu, atau lauk gitu ya. Nah, kalau Anda ingin gula darah tidak naik, maka ini harus dihabiskan dulu. Sayurnya dihabiskan dulu, kemudian setelah itu protein, setelah itu baru nasi. Kan nasinya nggak enak dong kalau seandainya dimakan sendiri gitu. Maka Anda bisa sisakan sayur sedikit, protein sedikit untuk memakan dengan nasi. Tapi sayur selalu dahulu, baru protein, baru kemudian nasi. Oke? Dengan mengkonsumsi sayur dulu, maka seratnya sudah ada nih di lambung. Baru kemudian protein, baru kemudian yang karbo atau tinggi gula. Sehingga gula ini tidak langsung terserap ke aliran darah. Di situ ada serat yang sudah terpecah juga oleh asam lambung. Sehingga gula darah Anda sudah ada yang mendampingin serat. Sehingga tidak langsung loncat. Selalu ingat, veggie first. Dessert itu paling belakang, betul ya. Jangan langsung makan nasinya dulu yang banyak, baru pentolnya terakhir. Itu nggak berlaku bila Anda ingin gula darah Anda stabil.
Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya Gugin Fasya, salam bahagia.